Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh, nundukkan kepala. Dengan pelan, tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Ya Allah, ya Allah, mereka semua jadi celeng, seruku dalam hati. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa siluman. Kali ini, kita akan menceritakan pengalaman kisah nyata yang menyeramkan yang terjadi pada tahun 2002 yang dialami oleh dua orang sahabat ketika ingin silaturahmi ke rumah tempat temannya di suatu daerah, di mana saat menuju ke rumah temannya menggunakan motor, mereka berdua nyasar dan tersesat ke sebuah hutan dan masuk ke desa misterius dan aneh, di mana desa tersebut ternyata merupakan desa siluman yang semua warganya ketika malam hari berubah menjadi babi hutan atau kita sebut celeng. Jadi kengerian apa saja yang mereka alami ketika masuk ke desa celeng tersebut, langsung saja kita cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video dan cerita terbaru dari kami. Siapkan dulu posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Pengalaman ini memang sudah lama berlalu. Kalau tak salah ingat, kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi pada tahun 2002. Bulan dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi. Tapi yang jelas, kejadian tersebut beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Saya memiliki dua orang teman. Yang pertama bernama Rahmat, tapi lebih sering dipanggil dengan sapaan Kampret. Asal dia Karanganyar, Jawa Tengah. Dan yang kedua, namanya Surono, pemuda yang berasal dari Tegal Dowo, Rembang. Pertemanan kami yang berawal dari sebuah pekerjaan di Malunau, Kalimantan Utara. Hampir setengah tahun, suka duka kami lewati bersama. Kebetulan, kami bertiga tinggal di satu mes. Sebagaimana para perantau pada umumnya, rasa senasib sepenanggungan membuat kami sudah selayaknya saudara. Karena kontrak saya dan Surono habis, kami berkesempatan pulang kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun kami sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Kampret pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang, Kampret akan mampir dulu di rumah saya di Tuban. Setelah sehari di rumah saya, kemudian saya diajak ke rumahnya di Klaseman, Karanganyar. Sedianya setelah 2 atau 3 hari di rumahnya, kami berencana ke rumah Surono di Gunem, Rembang. Dengan berboncengan motor dari Solo, saya dan Kampret menyusuri jalanan lengang, bertepikan hutan, menuju Tegal Dowo. Saya dan Kampret sama sekali tak paham daerah itu. Sama-sama baru sekali. Mungkin kalau dari Tuban, saya agak paham. Jangan tanya, kenapa tidak pakai internet? Kan ada Google Map. Kala itu, belum musim kisanak. Kalaupun toh kami pakai HP, hasil dari kami merantau, itu pun Nokia 3315, yang kalau getar sama seperti lindu gempa. Memasuki hutan itu, terasa aneh buatku, dan nampak tamaram. Karena tingginya pohon-pohon jati berukuran 5 pelukan orang dewasa. Ditambah jalan aspal yang asal jadi selebar badan truk. Jalannya berkelok-kelok, menghindari bukit-bukit padas mengular khas hutan jati. Tak ada rumah hampir sepanjang 5 km yang kami lalui. Saya teringat waktu masih kecil, diajak bapak ke Randu Blatung via Blora. 20 km hutan jati perawan. Rumah yang saya temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang saya lewati hampir sama persis. Untunglah, saya dan Kampret sudah sempat mampir makan bakso di pertigaan stasiun Jepon. Jadi, kami tidak terlalu kelaparan. Walaupun sudah keluarkan status siaga merah. Kok gak sampai-sampai ya? Keluh Kampret padaku.
karena merasakan penat di pantat sejak pagi dari Solo menuju lokasi. Sebentar lagi juga sampai, hiburku. Jangan-jangan petunjuknya Surono salah. Serunya agak dongkol. Enggak lah. Lah ini bener toh, arahnya ke sini. Jawabku. Kampret tampak tidak puas dengan jawabanku. Tapi dia tidak membantah. Lul, kamu ngerasa enggak? Keadaan terasa makin mistis. Sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi. Ujarnya memecah kesunyian. Perasaanku rasanya gak karuan. Sejak masuk melintasi portal tadi. Ucap kampret. Maksudmu? Pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu? Tanyaku. Betul, sahutnya. Memang, kayaknya dikasih palang supaya truk yang gak izin gak boleh masuk. Kataku beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski saya sendiri juga merasakan hal seperti itu. Coba Lul, kamu nalar aja. Masa 10 km gak ada rumah? Hutan terus, pohon jatinya besar-besar. Gak lazim ada di Jawa. Kok kayak di Malinau? Setauku, paling 1-2 yang besar-besar. Tapi ini banyak yang besar-besar. Komentar kampret penasaran. Tapi saya gak mau mengiyakan kampret. Meski akal saya merasakan ketidaknalarannya. Lah, ya wajar toh. Kita masuk hutan lindung, hutan larangan. Sehingga hutannya pasti perawan. Yang gak pernah dijamah orang. Jangan berpikiran aneh-aneh lah. Yang penting sampai. Sergahku mengusir pikiran aneh di benakku. Kata hutan larangan malah menggelitik pikiranku. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh masuk ke situ. Karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu, saya malah jadi bergidik. Enggak lah, pergi-pergi. Batinku mengusir ketakutanku. Kayaknya kita sudah masuk area perkampungan. Lihat, ada ladang sawah. Seru kampret menunjuk kejauhan. Memang, terasa kami sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan, di sisi yang lain, saya sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu, kami sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah, menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana. Profil rumah pedesaan, rumah gebyok, rumah papan untuk rumah utama dan kapitan. Gelam, kulit jati, untuk bagian belakang tampak teratur, rapi, dan bersih. Saya mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore pak. Maaf, Guna masih jauh tidak? Tanyaku. Bapak itu kelihatan bingung. Maaf Kisanak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar, yang ada pendoponya. Sambil tunjuk arah dengan jempolnya khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat saya dan kampret penasaran. Kayaknya desa ini terisolir deh. Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama. Seperti zaman Kesultanan Jawa, zaman dulu. Komentar kampret. Ya, mungkin mereka masih terikat tradisi. Kayak suku Baduy di Banten. Atau mirip orang Samin di Kelapa Duwur. Imbuhku. Segera saya geret kampret. Menuju ke pendopo Ki Ageng. Yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat kami bertanya. Kulo nuwun, seruku dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Mangga Kisanak. Bersama itu, muncul seorang tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Janur Gunung, tumben ada tamu dari kota. Sudi mampir ke rumah saya.
"Monggo lenggah, duduk," katanya. "Terima kasih, Ki," sahut kami berdua. "Ada apa malam-malam kesini Kisanak?" tanya dia. "Begini, Ki. Kami dari Solo, mau ke Tegaldowo, Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya. Tapi kok nggak sampai-sampai? Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami." Jawabku menjelaskan sekaligus bertanya. Kemudian Ki Ageng menjawab, "Kisanak, sebetulnya Tegaldowo sudah dekat. Tapi ini sudah malam. Kisanak berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir Kisanak tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami," kataku. "Ya Ki, kami harus sampai malam ini," imbuh kampret. Wah, saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih perawan, yang lewat saja harus izin perhutani. Kisanak lihat toh, pohon-pohonnya besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan Kisanak untuk tinggal menginap di sini. Terlalu berbahaya. Masih juga banyak binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini Kisanak. Di sini terbuka untuk Kisanak berdua, kata Ki Ageng mendesak kami berdua untuk tinggal menginap di sini. Dalam keadaan bimbang, kami berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya, kami mengambil kesepakatan untuk tinggal. Kalau saya pribadi, saya lebih senang untuk lanjut saja. Tapi kampret sudah kecapean selama perjalanan. Ia beralasan, toh besok akan sampai juga ke Tegaldowo. Pagi-pagi kalau perlu, sudah harus berangkat. Bagaimana Kisanak? Jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh, malam ini kami menginap, jawab kampret. Baik, kalau begitu, kita makan dulu ya Kisanak. Belum makan malam toh? Ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Belum Ki, jawabku malu-malu. Makanan sederhana ya Kisanak. Kita makan singkong rebus ya. Maklum, petani punyanya cuma hasil bumi, jawab Ki Ageng ringan. Gak apa-apa Ki, malah senang sederhana, dari ladang sendiri, tidak perlu beli, aku menimpali. Sebentar ya Kisanak. Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus. Tamu kita perlu untuk makan malam, seru Ki Ageng kepada istrinya. Iya Ki, ini sudah saya siapkan. Terdengar suara merdu dan bening di dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya, masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya, dari warna kulitnya yang langsat itu. Saya hampir yakin, Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat kami. Ini hasil kebun samping itu Kisanak, semua alami. Tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silakan dinikmati, mumpung masih hangat, ucap Ki Ageng menawarkan singkong rebusnya. Nyaman ya Ki, suasana di sini aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik, ujarku sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya beginilah Kisanak, kalau tinggal di desa ini. Sejuk karena bulan purnama, cerah, tenang dan angin semilir menjejukkan, jawab Ki Ageng. Tapi kok gak ada ya Ki yang keluar rumah? Jagongan atau sekedar ngobrol? Juga gak ada suara radio atau TV? Tanyaku menyelidik. Memang saya rasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya dukuh modern, anak-anak berlarian atau sekedar jalan. Bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini tidak ada TV, radio atau hiburan yang lain Kisanak. Paling wayang, itu pun yang nanggap orang lain. Kalau hari biasa, ya begini. Sunyi, sepi, mamring. Ki Ageng menanggapi pertanyaanku. Dari tadi, saya juga ngeliat adanya listrik Ki. Setauku, hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi di sini kok nggak ada ya Ki? Tanyaku. Memang begitulah masyarakat kami Kisanak, Ki Ageng menjelaskan. Kami memiliki aturan,
dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat, imbuhnya. Kata selamat membuatku agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri, aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam, seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi Kisanak, penduduk kampung, menyarankan untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa, hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisanak tersesat dan sudah malam, justru saya minta Kisanak tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan Kisanak, ungkapnya penuh misteri. Karena Kisanak bukan penduduk asli dari sini, Kisanak saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau Kisanak berada bersama kami, keselamatan Kisanak tidak dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Saya dan kampret makin bertambah takut. Batinku berkata, tadi kalau nggak mampir, lebih baik. Tapi kalau tersesat, dia tidak tahu lagi selamat atau tidak. Oleh karena itu, Kisanak nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjukkan ke atas. Saya dan kampret kaget setengah mati, karena kami akan tinggal di puncak Joglo Pendopo, atau orang Jawa sering bilang menyebutnya Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti Kisanak saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi sudah saya bersihkan, kata Ki Ageng menepis kekhawatiran saya. Apapun yang terjadi di bawah sini, jangan takut, khawatir, dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa Toki? Kok kayaknya misterius gitu? Tanyaku. Nggak apa-apa. Pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kisanak bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kisanak juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting Penuwun. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisanak berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting, ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisanak berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Tegas Ki Ageng penuh penekanan. Paham Ki, kami akan lakukan nasihat Ki Ageng, jawab kami berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik. Jadikan suatu pengalaman berharga, imbuh Ki Ageng. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan kami sementara. Nanti, kalau saya matikan lampu pendopo, uplik ini dimatikan ya, ucap Ki Ageng. Ki Ageng telah turun. Tangga juga saya tarik. Kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu, saya lihat beberapa orang keluar. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng. Pret, matikan upliknya, bisikku. Kampret beringsut, mendekati uplik lalu meniupnya. Gelap gulita. Tapi mataku mulai terbiasa. Ditambah lagi, ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting Penuwun. Aku mulai terasa melihat pendopo dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh. Dari kejauhan, saya dengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan saya pada mendiang kakekku yang setiap malam menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri, tapi bukan keadilan. Ternyata bulu kuduku memang berdiri karena merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk khas hutan jati yang masih perawan, beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan diterpa angin malam, sangat khas dan tak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding, dan tertekan.
Ia merasakan bahwa dirinya berasa di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku, seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang sempuran terangnya menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Saya lihat Ki Ageng keluar dari rumah bersama Nyi Ageng meski agak remang temaram. Saya melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Saya lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tidak jauh dari pendopo. Gending Jawa berkumandang makin jelas, meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing jaga atau anjing liar bersaut-sautan menambah alunan mistik, terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Saya kira Kampret merasakan hal sama seperti yang saya rasakan. Memang sedari naik ke Penubun, ia terdiam seribu bahasa. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tersebut, tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh, menundukkan kepala. Dengan pelan, tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat. Jadi, apa mereka dalam perubahan itu? Terasa semua sarafku menegang, karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk-liuk dan melingkupi semua orang. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, mereka semua jadi celeng, seruku dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentu Ki Ageng, berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah, masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak berkelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah dalam hutan. Saya menggigil gemetaran melihat keanehan itu. Pret, kamu lihat tadi kan? Tanyaku dengan gemetar. Kuseka peluhku yang mulai sebesar butiran jagung. Ya, aku mau pingsan rasanya, ujar Kampret. Tahan aja Pret, jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam, paling jam 4 pagi sudah normal, hiburku. Tiba-tiba, satu rombongan celeng mendekati ke pendopo. Krok, 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 seolah memberi komando. Saya mulai resah. Suara itu kelihatan marah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di Penubun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang, hendak merobohkan tempat pilar joglo, tempat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Kalau kita mati di sini gimana? Matilah aku, suruh Kampret menahan tangis. Pasrah aja Pret, baca ayat saja yang kau ingat. Mohon pertolongan Gusti Allah, nasihatku dengan suara bergetar, juga menahan takut. Saya sebetulnya juga takut. Rasanya menyesakkan dada. Seiring pendopo terus yang bergoyang-goyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu, muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik, menembus atap papan tempat saya dan Kampret bersembunyi dengan ketakutan.
Asap itu menghipnotis kami. Saya melihat pendopo itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan saya berada di puncak yang bertopang ranting-ranting. Saya mulai takut dan berteriak sekenanya. Juga kampret berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu, saya limbung tak sadarkan diri. Saya sudah tak tahu lagi nasib kampret. Yang ada cuma gelap, gelap dan gelap, dan makin bertambah pekat. Saya merasa dikejar-kejar celeng besar. Saya berlari, terus berlari, dan sampailah di tepi jurang. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. "Tolong! Tolong! Tolong!" teriakku. Celeng itu tak peduli. Saya diterjangnya sampai masuk ke jurang. Saya menggapai semua yang ada di sekitarku. Dan akhirnya, gubrak, gelodak. Mas. Seseorang menggoyangkan tubuhku. Hidungku membaui minyak kayu putih. Saya agak pening. Mas, sadar. Saya membuka mataku, mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, saya menyium aroma menyan madu. Saya lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arah yang membumbung tinggi. Saya mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan, saya taksir mungkin berusia 70 tahunan, dengan ikat wulung di kepalanya, mendekatiku. "Nak, minum dulu air putih ini, agar cepat pulih kesadarannya. Mbah jamin 30 menit lagi pasti seger lagi." 30 menit kemudian, benar juga, saya sudah segar. Saya lihat beberapa polisi hutan yang mendampingiku. "Sudah segar, Mas?" tanyanya sopan. "Ya begitulah, Pak. Sudah. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya, Pak." "Teman saya ada di mana?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa, Mas. Dia seperti Mas juga. Dia gaso rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti sudah pulih. Apalagi Mbah Narto sudah turun tangan," kata polisi hutan itu. Saya baru tahu, rupanya lelaki tua itu tadi bernama Mbah Narto. Dari perkataan polisi tadi berkesan kalau Mbah Narto seorang paranormal. "Sini sudah hafal, Mas, kalau ada begitu-begituan. Mbah Narto itu pakarnya." Polisi itu menambahkan. "Begituan apa tuh maksudnya?" tanyaku pada Pak Polisi. "Nanti aja, Mas, biar dijelaskan sama si Mbah Narto. Beliau yang lebih tahu," pungkasnya. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya. Maklum, kami ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung. Tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patrol. "Mari duduk sini, Nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersilahkan kami duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. "Sebenarnya kalian berdua dari mana dan mau kemana? Kok sampai nyasar kemari?" tanya Mbah Narto kalem. Kampret yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. "Kami berdua dari Solo, Mbah. Hendak ke rumah teman kami di Tegaldowo. Tapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok gak sampai-sampai. Sebenarnya kami curiga. Perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng," ujar kampret. "Oh begitu," kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua itu tidak heran. Kemudian ia menambahkan, "Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung, atau masyarakat hutan mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ngepost di sini." Beliau menghela nafas meneruskan, "Di sini, dini hari, menjelang pagi, sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia, walau lambat-lambat terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Lalu komandan memerintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, paling 500 meter. Secara spiritual, Mbah hafal daerah sini." Beliau terdiam sejenak, lalu menyeruput seteguk kopi. Lanjutnya, Pak Komandan tidak mau ambil resiko.
Karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng, kata Mbah Narto bergetar. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan, tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka, karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng. Celeng itu tetap celeng, ketika menjadi celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu, hanya kontak dengan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus, yang pada waktu tertentu menjadi celeng, untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu, atau kalau ia mau menemui manusia. Jelas Mbah Narto. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak-teriak mengigau, meronta-ronta, takutan, terus pingsan. Untunglah, polisi hutan kita ini membawa berbagai perlengkapan. Selain senjata untuk berjaga-jaga, kami berhasil membawa kalian. Tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya. Jangan takut. Mbah nanti akan ikut menyertai, ujar Mbah Narto. Siang itu, tampak segerombolan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Saya dan Kampret sebetulnya was-was. Tapi sebagaimana janji Mbah Narto, saya yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dan kami tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku, sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor gelmek kesayangan Kampret. Kampret geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa aku naik motor sampai ke sini? Jalan rata aja tidak, katanya. Heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, suruh Mbah Narto tegas melarang. Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon, bapak-bapak, tunggu di sini dulu, katanya pada polisi hutan. Mbah dengan anak berdua ini akan mohon izin dulu. Mbah Narto memberi kode kepada kami berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti, langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba, entah dari mana, tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telingaku seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu. Dan perlahan, bayangan itu hilang lenyap, seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Kami terpaksa memikul bergantian, membawa motor ke pos polisi hutan. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Saya berjanji secara pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia dan lingkungan hidup. Dan masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, saya berdoa, mohon petunjuk yang kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti bagiku untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimana semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Semoga.
dan tamat. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.